Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Story Bang Teguh. Kali ini Bang Teguh berkesempatan jalan-jalan menuju sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Karimun. Nah, perjalanan kita dari Kota Padang ya, menuju Kota Batam dulu. Seperti biasa kita beli tiket melalui aplikasi. Jadi dari pusat Kota Padang itu sendiri menuju Bandara Minangkabau itu kurang lebih memakan waktu sekitar 45 menit ya teman-teman. Jika misal kita pagi hari itu bisa 30 menit saja. Nah, untuk menuju bandara ini teman-teman bisa menggunakan online taksi ataupun taksi yang ada di Padang ya. Tarif online taksi itu sekitar kurang lebih 125 ribuan sampai kita di bandara dari Kota Padang. Untuk penerbangan dari Kota Padang menuju Batam itu memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan ya. Nah, dan alhamdulillah kita sudah mendarat di Hang Nadim, Batam. Sebelumnya kita juga sudah survei ya, pelabuhan mana kita mau pergi menuju Kabupaten Karimun. Jadi ada 2 pelabuhan besar. Yang pertama itu di Sekupang dan yang kedua di Pelabuhan Harbor Bay. Jadi kita pilih menuju Pelabuhan Harbor Bay untuk menuju Kabupaten Karimun. Sampai di Bandara Hang Nadim ya. Halo, kita sudah sampai di Harbor Bay. Mau naik kapal menuju Tanjung Balai Karimun. Untuk harga tiket sendiri itu sebesar Rp130.000 ya teman-teman. Ditambah nanti ada boarding pass masuk itu sekitar Rp10.000 lagi. Nah, kita mau naik kapal menuju Tanjung Balai Karimun. Ini naik kapal MV Oceana menuju Tanjung Balai Karimun, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di kapal ya, dalam kapal MV Oceana. Kita duduk paling depan, teman-teman. Untuk jadwal keberangkatan kapal itu ada dimulai dari pagi ya, jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi kita ngambil keberangkatan kapal di Pelabuhan Harbor Bay itu pukul 1 siang. Jadi kita sempat makan siang dulu di Kota Batam. Jadi kalau teman-teman dari Bandara Hang Nadim tadi menuju Harbor Bay ini kurang lebih sekitar 45 menit ya. Bisa menaiki taksi online ataupun ojek online ya teman-teman. Jadi keberangkatan kapal MV Oceana ini on time ya, tepat pukul 1 dia langsung berangkat meninggalkan Pelabuhan Harbor Bay. Jadi perjalanan kita dari Batam ini menuju Kabupaten Karimun memakan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam ya. Gimana teman-teman? Seru kan perjalanannya? Via udara, laut, darat juga tentunya teman-teman. Jadi ternyata di Pelabuhan Harbor Bay bukan hanya untuk domestik saja ya. Di sana juga ada pelabuhan untuk ke luar negeri seperti Singapura, kemudian juga ke Malaysia. Jadi kita kalau misalnya mau ke 2 negara itu, Singapura atau ke Malaysia, kita cukup di Pelabuhan Harbor Bay itu juga bisa ya. Pesan tiket kapalnya menuju Singapura atau Malaysia. Alhamdulillah setelah 1,5 jam perjalanan
kita akhirnya sampai di pelabuhan Tanjung Balai Karimun ya. Kita keluar. Jadi kalau kita keluar dari pelabuhan Tanjung Balai Karimun ya, jadi sebelah kanannya ini langsung kita ketemu Karimun City Hotel di sana. Nah, jadi teman-teman bisa nginap di Karimun City Hotel. Nah, kalau kita lurus ke depan, ini sudah pusat kota ya. Ya rumahnya tuh. Nah, di sana tadi tempat kita keluar ya dari pelabuhan. Ternyata sebelahnya juga ada hotel, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lurus ke sini, nanti kita akan temukan polsek ya. Kemudian ini merupakan salah satu kota tua yang ada di kota Tanjung Balai Karimun. Ini Jalan Nusantara Kota Lama ya di Tanjung Balai Karimun. Kita lihat bangunan-bangunannya juga masih asli, bangunan tua. Sebelah kiri dari pelabuhan tadi kita menuju Kota Lama, dan sekarang kita menuju sebelah kanan ke coastal area yang wajib kita kunjungi di Kabupaten Karimun ini. Jadi coastal area ini merupakan destinasi tepi laut ya, yang ada bangunan khas Belanda di sini, teman-teman. Bisa dibilang kawasan ini merupakan pusat Kabupaten Karimun, tidak hanya untuk wisatawan, tetapi juga untuk masyarakat Karimun ya. Coastal area merupakan destinasi di tepi laut yang menawarkan pemandangan bangunan-bangunan khas seperti bangunan Belanda. Bangunan ini berbentuk menara menjulang ke langit yang terdiri dari 4 menara yang terpisah membentuk segi 4. Di tengahnya juga terdapat lapangan. Jadi lapangan ini menjadi lokasi berbagai kegiatan di Karimun, mulai dari upacara Hari Kemerdekaan, upacara hari-hari besar hingga kegiatan pentas seni budaya dan lainnya. Halo Om Irwan. Nah, makan apa kita nih? Hari kita makan barbecue nih. Oh. Tom yum, ikan bakar, udang, Seafood ya? Seafood. Wah, enak sekali nih. Apa aja. Suasananya nih, pantainya nih, kita makan dekat pantai nih ya. Pantai kostal ya. Oh, itu laut. Laut. Temani dengan jeruk nipis ya. Banyak menu makan hari ini. Thank you, Wak Irwan. Jalan di coastal area ini berdiri di atas pantai hasil reklamasi. Jadi jalan di kawasan ini cukup lebar. Jadi banyak dari masyarakat atau warga Karimun menjadikannya tempat jogging maupun sekadar jalan-jalan di sore hari ya. Kawasan coastal area Karimun juga menjadi tempat wisata kuliner berbagai macam makanan, baik makanan khas Karimun seperti lendot ataupun makanan yang terdapat di kawasan ini. Jadi pada sore hari kawasan ini dipenuhi dengan pedagang kaki lima ya. Jadi ada yang menjual kerang telur, milsek, sate, otak-otak dan lain-lain sebagainya. Besok harinya kita menuju Pantai Pelawan yang terletak di Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun. Jadi jaraknya hanya sekitar 45 menit ya dari pelabuhan domestik dan internasional Karimun. Lokasi Pantai Pelawan juga tak jauh dari negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Karena letak geografisnya menjadi salah satu daya tarik
bagi wisatawan luar negeri, terutama dari kedua negara tersebut. Pantai ini memiliki air laut yang berwarna biru yang terhampar di penjuru pantai. Pada sepanjang pantai juga dikelilingi pohon yang tumbuh sangat lebat ya. Bukan hanya itu, pantai ini memiliki pasir berwarna putih berkilauan. Juga terdapat batu besar di sekitarnya dan terdapat hutan mangrove. Untuk tiket masuk ke pantai ini hanya Rp10.000 saja. Jadi kalau teman-teman ingin minum kelapa muda juga di sini murah ya. Sekitar 15.000 ya. Satu kelapa muda. Bisa menikmati pantai ini sampai sore. Kemudian setelah itu kita melanjutkan perjalanan kita menuju kolam Tamara ya. Karena di sini infonya air yang di kolam ini adalah air dari pegunungan ya. Jadi sangat sejuk sekali dan tanpa kaporit ya teman-teman. Jadi kita memutuskan untuk berenang di sini karena cuaca di sini lumayan panas ternyata teman-teman. Nah, kita sampai ke kolam Tamara. Air pemandian kolam Tamara ini berasal dari kaki Gunung Jantan Karimun. Jadi airnya masih sejuk Kolam dan Tamara. asri ya teman-teman. Cocok buat kita untuk berenang di sore hari. Bayar tiket masuk dulu. Kolam Tamara ini terdapat di kawasan Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun ya. Jadi kalau teman-teman dari pelabuhan itu membutuhkan waktu perjalanan sekitar 30 menit saja. Kolamnya terbagi secara bertingkat. Di bagian pertama untuk orang dewasa, kemudian bagian kedua untuk anak-anak, sedangkan kolam ketiga khusus berisi ikan dan pembuangan air terakhir ya teman-teman. Seperti ini. Banyak ikannya ya. Tidak jauh dari kolam Tamara, kita menuju pantai Ketam yang masih berposisi di Kecamatan Pongkar, teman-teman. Untuk tiket masuknya sendiri murah ya teman-teman, satu orang hanya Rp4.000 saja. Jadi karena kita berdua itu hanya 8.000 ya. Tapi ini kita perginya pagi hari teman-teman. Nah ternyata hari hujan, tapi tetap ramai dikunjungi oleh wisatawan ya. Nah, menurut warga sekitar, asal muasal nama Pantai Ketam ini memang dulunya di tempat yang dijadikan pantai ini menjadi penangkaran binatang atau hewan laut, yakni ketam. Meskipun begitu, saat ini pantai ini sudah tidak lagi menjadi tempat penangkaran hewan laut. Jadi hal itu yang menjadikan Pantai Ketam sebagai nama wisata dan sebagai kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Karimun. Wah, kita ada ketemu bus kayu ini teman-teman. Jadi ini merupakan bus legend yang ada di Karimun. Jadi biasanya pengunjung seperti dari Malaysia suka diajak berkeliling pakai bus kayu ini teman-teman. Untuk keberadaannya, bus kayu telah eksis di jalanan Karimun dan Pulau Kundur sejak tahun 1960-an ya. Jadi dulunya bus kayu ini pernah menjadi transportasi utama di Pulau Karimun besar. Kita lagi di mana aja? Ini di Tanjung Balai, Karimun. Oke, Karimun guys. Kepulauan Riau. Pulau Riau. Inilah kota itu ya. Itu ada Pulau Buru. Oke. Itu dia guys. Ini ya. Ini puncak tertinggi dari Karimun. Oke, ya foto.